Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Adrian AR, NIM 23OSP050 dari Prodi Otomasi Sistem Permesinan. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan Programmable Logic Controller atau biasa yang disingkat kita PLC. Pengertian PLC, yaitu PLC adalah sebuah perangkat elektronik digital yang digunakan untuk mengontrol berbagai proses atau operasi mesin dalam industri. Sederhananya, PLC seperti komputer kecil yang dirancang khusus untuk tugas-tugas kontrol. Ya, baik untuk sejarah PLC, pada tahun 1968, divisi Automatic dari General Motor atau singkatan GM mengeluarkan spesifikasi untuk sebuah perangkat kontrol baru yang kemudian dikenal sebagai perangkat Programmable Logic Controller, yaitu PLC. GM menginginkan sebuah perangkat yang dapat menggantikan sistem kontrol yang berbasis relay yang sulit dimodifikasi dan memakan banyak waktu untuk diperbaiki. Untuk prinsip kerja PLC yaitu pada input scan pemindahan input. PLC membaca status semua input yang terhubung dengannya. Input ini biasa berasal dari sensor, misalnya sensor suhu, tekanan, atau proximity. Switch, tombol, perangkat input lainnya. Yaitu data dari input ini disimpan dari memori PLC. Untuk program eksekusi, yaitu eksekusi program, PLC menjalankan program kontrol yang telah diprogram di dalamnya. Program ini biasanya berisi instruksi logika, yaitu misalnya AND, OR, dan NOT, instruksi aritmatika, dan instruksi kontrol lainnya. PLC memproses data input berdasarkan logika program dan menghasilkan output. Output scan pemindahan output. PLC memperbarui status semua output berdasarkan hasil eksekusi program. Output ini terhubung ke akuator, misalnya motor, katup, relay, dan lampu, dan perangkat output lainnya. PLC mengirimkan sinyal ke output untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat yang terhubung. Bagian-bagian PLC yaitu terdiri dari CPU, Central Processing Unit, atau otak PLC memproses data input, menjalankan program, dan menghasilkan output. Yang kedua yaitu memori, menyimpan program kontrol data input atau output dan informasi penting lainnya. Yang ketiga yaitu modul input atau output I/O, menghubungkan PLC dengan dunia luar, sensor, dan akuator. Untuk catu daya, menyediakan energi listrik untuk PLC, dan modul komunikasi opsional memungkinkan komunikasi dengan perangkat lainnya, dan terminal dan konektor untuk menghubungkan kabel-kabel. Dan terakhir yaitu lampu indikator, yaitu tombol, saklar, part pemrogramannya, bagian-bagian pendukung untuk memonitoring dan konfigurasi. Klasifikasi PLC, yaitu pertama yaitu bentuk fisik, compact, modular, dan rack mounted. Yang kedua itu ukurannya, biasa ukuran dan kapasitasnya itu biasa mikro, mini, small, medium, dan large. Untuk ketiga itu jenis output, yaitu relay, transistor, triac, dan analog. Yang keempat itu aplikasi. Aplikasinya itu kontrol distrik, kontrol analog, kontrol gerak, dan kontrol proses. Dan merek-mereknya itu biasa terdiri dari Allen, Bradle, Siemens, dan yang biasa kami gunakan yaitu Omron dan lain-lain. Baik, pada wiring diagram rangkaian daya, sumber 3 fasa RST masuk ke MCB, 3 fasa sebagai pengaman, dan keluaran MCB 3 fasa masuk ke kontak utama kontaktor forward yaitu 135, dan kontaktor reverse masuk ke R masuk ke 135, sama seperti kontaktor forward dan reverse. Sumbernya sama-sama masuk ke kontak utamanya. Terus keluaran kontak utamanya yaitu kita membalikkan salah satu fasanya agar putaran motor dapat terbalik, yaitu kita menukarkan 246 kita kasih masuk ke duanya kontaktor reverse, kita kasih masuk ke 6, sedangkan 4-nya kontaktor reverse kita kasih masuk ke forward ke kontak utama 4 kontaktor forward.
Terus kontaktor reverse, kontak utamanya itu kontak 6 kita masukkan ke kontaktor forward, yaitu kontak utamanya itu 2. Nah, pada saat ini keluaran dari hubungan tadi kontaktor forward dan reverse yaitu menuju ke Tor sebagai pengaman motor, dan keluaran Tor masuk ke motor yaitu U1, W1 dan W1. Dan untuk motor bulutan U2, V2 dan W2 yaitu kita sambungkan. Baik, pada saat ini wiring diagram rangkaian kontrol dapat kita lihat kita menggunakan Omron PLC Omron CP1L L20 DRA. Dapat kita lihat sumber 3 fasa, sumber 220 VAC nya itu kita lihat dia masuk ke L1 dan L2N. L1 sebagai fasa dan L2N sebagai neutral. Dan dapat kita lihat kabel komnya kita sambungkan ke plus, dan sedangkan kabel minus sedangkan keluaran minusnya kita sambungkan ke kaki-kaki push button yaitu PB start, PB stop dan reset. Pada kita lihat di sini untuk 01 input 01 yaitu masuk ke start dan input 03 yaitu masuk ke stop, sedangkan reset dia masuk ke 05. Dan untuk L1 fasa L1 kita lihat dapat jumper di sini dia itu masuk ke COM yaitu COM, sedangkan output pada PLC yaitu 05 masuk ke buzzer. Kita lihat dan 07 yaitu dia masuk ke kontaktor forward, dan 06 kita lihat itu dia masuk ke kontaktor reverse, dan dapat kita lihat keluaran kaki 2 pada buzzer, kontak A2 pada kontaktor forward dan kontaktor reverse kita lihat di paralel dan disambungkan ke, kita lihat di sini dia sambungkan ke L2N sebagai neutral. Dapat kita lihat ladder diagram multi timer pada saat kita menekan PB start yaitu yang mengakibatkan arus masuk dan mengubah coil M-run mengaktifkan coil M-run, yang maka kontak bantu dari M-run yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup yang mengakibatkan latching sebagai pengunci. Dan kita lihat pada M-run di sini arus akan masuk ke tim yang mengakibatkan timer aktif yang mengakibatkan kontak-kontaknya berubah posisi yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup dan sebaliknya dalam waktu yang ditentukan. Kita lihat motor akan berputar secara forward. Setelah 8 detik kontak bantu pada timer T00 akan terbuka yang memutuskan rangkaian kontaktor yang terhubung ke motor yang mengakibatkan motor berhenti. Dan kita lihat kontak bantu dari T00 yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup yaitu mengaktifkan T001 yang mengakibatkan motor berhenti berputar. Dan dapat kita kontak bantu pada T001 ini yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup yang mengakibatkan motor berputar secara reverse. Dan pada saat kita lihat lagi kontak bantu dari T001 yaitu yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup yang mengakibatkan timer 2 yang sebelumnya timer 2 yaitu tertutup akan menjadi terbuka yang mengakibatkan kontaktor reverse tidak bekerja yaitu tidak mendapatkan lead, jadi motor akan berhenti berputar. Dan kita lihat pada tim T002 yang sebelumnya terbuka akan menjadi tertutup yang mengakibatkan timer 003 yaitu aktif yang mengakibatkan T003 sebelumnya kontak bantu T003 yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup, maka
dia terhubung ke CNT yang mengakibatkan terdapat 3 poin sehingga buzzer akan menyala. Terdapat 3 kali berputar dalam rangkaian ini yang mengakibatkan buzzer akan menyala. Kita lihat PB reset dan PB stop. Ketika kita menekan PB stop maka rangkaian akan berhenti, dan PB reset maka rangkaian akan terreset. Baik, pada saat ini ladder diagram single timer. Yang pertama yaitu ketika kita start dan stop mesin tombol dan menekan tombol start, PB start ditekan maka mengaktifkan yang run yang merupakan bit memori untuk menjalankan sistem tombol. Pada saat kita tekan tombol stop dapat mematikan run yang menghentikan sistem. Yang kedua yaitu aktivitas timer tunggal yaitu single timer. Run mengaktifkan channel 0 yang kemudian menutup kontak dan mengaktifkan T000 memicu timer 00 yang diatur dengan nilai waktu 260 unit. Timer 00 bertindak sebagai penentu waktu untuk seluruh sistem. Yang ketiga yaitu kontrol output KF dan KR yaitu kontaktor forward diaktifkan saat timer mencapai 260 unit, dan KR kontaktor reverse diaktifkan berdasarkan kondisi perbandingan waktu. Jika waktu kecil 310 maka timer bernilai 260 atau 130. Jika waktu lebih besar 320 maka timer bernilai 180 atau 50. Ini menunjukkan bahwa kontaktor reverse dan kontaktor forward bergantian aktif berdasarkan nilai timer, memastikan sistem berjalan dalam siklus tertentu. Yang keempat yaitu counter CNT, yaitu counter CNT menghitung jumlah siklus operasi hingga mencapai 3 kali. Counter dapat direset dengan PB reset atau dihentikan menggunakan PB stop. Yang kelima itu aktivasi buzzer. Jika channel 0 aktif maka buzzer akan berbunyi sebagai indikasi tertentu. Baik, untuk kesimpulannya itu pada diagram ini menggunakan satu timer, single timer untuk mengontrol sistem dengan memanfaatkan perbandingan waktu. Diagram ini menggantikan fungsi multi timer seperti pada metode sebelumnya. KF dan KR yaitu kontaktor forward dan reverse dikontrol berdasarkan batas waktu yang ditentukan dalam timer, sementara counter memastikan sistem berjalan dalam saat jumlah siklus yang ditetapkan.